Dari semula lah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah yang kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula lah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah yang kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Oh, semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Sebab itu ku
Tuhan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Oh, Yesus, kemuliaan bagimu. Segala puji-pujian bagimu. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan dan pujian bagimu. Terpujilah Engkau selamanya. Haleluya. Bapa di surga, kami cinta Kau. Namamu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaanmu ditegakkan dalam pujian. Dan umatmu beritakan karyamu. Bapa di surga, Bapa di surga, kami cinta Kau. Namamu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaanmu ditegakkan dalam pujian. Dan umatmu beritakan karyamu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa. Namanya terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Damai sejahtera Allah merintah atas pikiran kami Tuhan, atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, mari silakan Tuhan, Engkau mengajari kami lagi dengan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di sini Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Selamat pagi.
Shalom, selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Baik, puji Tuhan. Pada kemana nih? Baik, ada mau sharing? Oke. Ada di radio? Hah? Oke, baik. Ya. Oke, mari kita lanjut. Dalam bayangan manusia, sebenarnya Yesus tidak mengalami masa kanak-kanak dan tidak mengalami masa remaja. Dia mulai menjalani kehidupan sebagai laki-laki berusia 30 tahun. Begitu dia dilahirkan dan dia disalibkan. Begitu selesai melakukan pekerjaannya, dia mungkin tidak melewati fase-fase kehidupan manusia normal. Dia tidak makan ataupun bergaul dengan orang lain. Dan tidak mudah bagi orang-orang untuk melihat dia, meski hanya sekilas. Karena itu tadi saudara, dia Tuhan, gitu kan. Pengertiannya itu loh saudara. Makanya banyak juga orang di luar orang Kristen juga yang menghujat gitu ya. Nah, mungkin dia seorang berpenampilan berbeda yang terlihat menakutkan bagi orang-orang yang melihatnya karena dia adalah Tuhan. Itu tadi kan, karena dia adalah Tuhan. Jadi orang Kristen tidak bisa membayangkan masa kanak-kanak Tuhan Yesus. Ya, kebanyakan kan begitu. Tidak pernah menceritakan gimana dia waktu anak-anak. Karena tidak ada kisahnya di dalam Alkitab. Jadi karena manusia menuhankan, gitu. Menuhankan karena orang Kristen yang zaman sekarang menuhankan Tuhan itu. Dia adalah Tuhan, itu benar. Ya. Tapi manusia menuhankan Tuhan itu, di situ yang salahnya. Bukan manusia yang memilih Tuhan. Bukan manusia yang menuhankan Tuhan. Menjadikan manusia itu Tuhan. Bukan. Tapi Tuhan. Di situ bedanya ya. Nah, jadi karena mengkultuskan itu tadi saudara, nggak akan berani mengatakan kalau Yesus itu setelah mulai dia melakukan pekerjaannya, setelah itulah baru dia sebetulnya tampil sebagai Tuhan. Kan dikatakan ayatnya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Jadi Allah yang meninggikan dia. Tapi pertama-tama saudara, benar saudara, yang kita ketahui dia dikandung oleh Roh Kudus. Dia bukan dilahirkan dari keinginan seorang laki-laki atau perempuan gitu. Tidak. Tidak dilahirkan langsung dari Allah gitu. Namun bagaimana prosesnya? Kan karena tujuan Allah dia ingin menjadi manusia.
tentulah dia itu harus menjadi manusia. Tentu saudara, karena ini pekerjaan Tuhan, tentu saudara kan si jahat itu ingin membunuh dia gitu. Karena dia tahu dia adalah firman Allah itu. Apalagi ketika Maria mulai bernubuat gitu kan, menyanyikan nubuatan itu saudara. Nah, disitulah dia bagaimana dia diserang gitu ya, sampai dia harus menyingkir ke Mesir saudara. Dia kan harus sampai, makanya dikatakan aku akan memanggil anakku itu dari Mesir. Ada ayatnya yang mengatakan seperti itu kan. Nah, tentu saudara, Daud tidak tahu kalau dia itu harus dibawa dari Mesir. Dia nggak tahu kisah itu saudara. Dia mana ngerti tentang kalau itu berbicara mengenai Mesias gitu. Tapi dia ngomong aja. Tentu Tuhanlah yang menaruh perkataan itu di dalam diri Daud. Gitu kan. Makanya apa yang dikatakan oleh Daud itu menjadi nubuatan gitu. Bahwa dia harus ke Mesir gitu. Dia harus mengungsi mereka ke Mesir. Jadi setelah yang mau membunuh Yesus itu mati, mereka balik ke Yerusalem gitu ya. Nah saudara, jadi sekarang ini saudara, ketika kita diceritakan kisah seperti ini saudara, ketika saya juga sering cerita sama saudara, ketika masa kanak-kanak dia bagaimana kayak gitu kan, ya saya cerita saja begitu gitu, sebagai sesuatu yang normal gitu, sebagai suatu manusia yang normal gitu. Nah tentu saudara perhatikan bagaimana iblis tidak bisa menyentuh dia. Gitu kan? Disitulah kita melihat keberadaan pemeliharaan Tuhan gitu. Gitu kan? Kita melihat bagaimana Tuhan yang di sorga itu, atau Bapa itu, saudara, atau apapun disebut, pencipta itu gitu. Dia melindungi, menjaga dia sebagai biji matanya gitu. Makanya saudara, semua yang dikatakan tentang Yesus itu saudara, semua itu karena memang Tuhan sudah suruh kita makan dia kan. Tentu firman itu juga bisa kita terapkan dalam hidup kita. Kita biji mata Tuhan. Tentu Yesus mengatakan kamu bisa melakukan perbuatan-perbuatan besar. Bahkan lebih besar dari yang aku lakukan. Kenapa saudara? Ya, kan Tuhan sudah mengatakan tinggallah dalam aku dalam kamu. Makanya ketika ada orang sadar ya dengan kebenaran yang sederhana dia diterapkan dalam hidupnya, maka lama kelamaan wataknya Tuhan itu akan terbentuk di dalam dirinya, dan itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Makanya dikatakan ya ketok di pintu kita gitu. Barang siapa yang membukanya, maka aku akan masuk ke dalamnya, dan aku akan makan bersama dengan dia, dan dia bersama dengan aku. Makanya dia mengatakan, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Pada waktu itu murid-murid kan bingung kan. Makanya ketika dia naik ke surga itu mereka bingung gitu. Gimana ya? Lalu gimana lagi? Nggak tahu ngapain gitu. Karena Yesusnya sudah pergi gitu. Tapi apakah Yesus tidak pernah menampakkan diri lagi kepada mereka? Terbukti menampakkan diri kepada Paulus. Di hari-hari berikutnya Tuhan masih menampakkan diri, cuma tidak dicatat lagi dalam Alkitab saudara. Karena dicatat dalam Alkitab selama 40 hari Tuhan menampakkan diri. Gitu ya. Nah jadi
Sekarang ini saudara, ketika kita membaca firman Tuhan ini saudara, itu sebetulnya pikiran kita itu sedang dibuka gitu loh. Dari kungkungan feodalisme gitu saudara. Saudara, zaman feodal itu saudara adalah zaman pembodohan saudara. Kita benar-benar dibodohin dulu saudara. Karena dulu kan bangsa kita kan tidak tahu nilai daripada barang-barang yang kita punya saudara. Emas lah apa gitu. Kita tidak tahu dulu saudara. Sehingga segala hasil alam gitu ya, yang kita punya dulu itu saudara, itu dijual dengan murah saja gitu. Karena dibodohi gitu. Itu namanya zaman pembodohan gitu. Zaman feodalisme saudara. Jadi kira-kira seperti itulah apa yang dialami oleh semua agama-agama saudara. Bodohi. Mungkin yang paling maju itu adalah agama Kristen gitu. Nah, tapi saudara, dalam kekristenan itu pun itu yang dikatakan bagaimana tidak bisa melihat kebenaran yang baru gitu. Tidak bisa mengalami kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Makanya terus mengandalkan kekuatannya gitu. Terus berusaha ingin mencapai banyak hal di dunia ini. Tuhan bilang, apa gunanya? Bisakah kamu menambah sehasta saja umurmu? Kan gak bisa. Terus ngapain kamu berusaha menambahkannya? Berusaha cari dokter yang terbaik lah, karena dia punya uang gitu kan. Padahal toh juga akan mati juga. Ya. Nah, jadi saudara, ketika sekarang dijelaskan di sini bagaimana masa kanak-kanak Tuhan gitu ya. Maka disitulah saudara, kita itu melihat dengan jelas gitu bahwa perkataan-perkataan ini benar gitu. Jadi apa saja yang dia katakan ketika dikatakan, anakku engkau, pada hari ini aku melahirkan engkau. Itu tidak bisa berubah. Tetapi mengenai bagaimana prosesnya dia itu menjadi Tuhan itu gitu ya. Bukan simsalabim gitu. Bukan berarti dari masa kanak-kanak dia itu jadi Tuhan seperti yang kita bayangkan. Ya gak mungkin lah. Bagaimanalah manusia, bagaimanalah ibunya mengajarin Tuhan berjalan. Kan lucu kan. Kalau pandangan kita itu Tuhan. Makanya bayangan manusia itu bahwa Yesus itu sudah jadi Tuhan sejak bayi. Ya sulit lah. Setelah dia sadarlah saudara. Setelah dia bertumbuh dalam pengenalan dia akan Tuhan itu. Makanya saudara, di dalam dirinya itu banyak pertanyaan-pertanyaan. Ketika umur 12 tahun itu lihatlah, dia bertanya kepada ahli-ahli Taurat itu saudara. Lalu kenapalah kayak gini? Lalu kenapalah kayak gini? Lalu kenapalah kayak gini? Dia tanya semua. Sampai para ahli-ahli Taurat itu bingung gitu. Mau jawab apa gitu. Karena pertanyaannya itu bukan pertanyaan orang biasa gitu. Dia mendengarkan penjelasan. Oh gitu. Karena kan pada waktu itu kan saudara, Alkitab itu kan tidak seperti sekarang. Jadi dari apa yang diajarkan, jadi setiap ini saudara dia datang di sinagoge saudara. Dia mendengarkan para
Imam-imam mengajarkan tentang kitab suci. Itu loh saudara. Nah, jadi tentu saudara kitab nabi-nabi itu saudara, saatnya akan datang bahwa aku akan mengajar kamu sendiri, tua muda besar kecil gitu. Aku akan memberikan kamu hati yang baru. Kan itu kan semua nubuatan gitu. Makanya ketika dia itu dikasih gulungan kitab itu dan dibacakan gitu kan. Lalu kan dia mengatakan, pada hari ini genaplah kitab suci ini. Jadi ketika dia mengatakan itu, maka saudara, apa yang terjadi saudara? Maka firman itu yang diucapkan oleh Yesus itu, disitulah menjadi kenyataan. Pada waktu diucapkan oleh Tuhan Yesus, apa saja yang diucapkan dia? Makanya dia berani mengatakan hal-hal yang, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, maka engkau bisa mengatakan kepada gunung ini, pindahlah. Iya. Dia mengatakan kepada Petrus, Petrus pergi ke sana, pancing ikan dari mulutnya, ambil koin, bayar pajak untuk kita. Disitulah kita melihat bahwa dialah Tuhan itu, Tuhan yang menjadi manusia. Makanya barang siapa menerimanya, dia datang kepada milik kepunyaannya. Bagaimana Tuhan itu datang? Ya dengan dia menjadi manusia. Makanya dikatakan firman Tuhan, segala sesuatu diciptakan di dalam dia, katanya gitu. Paulus mencoba menerangkan itu, saudara. Kadang-kadang gak ngerti. Tapi dengan berlalunya zaman, saudara ya, dengan terus berganti generasi, maka kekristenan itu benar-benar menuhankan Yesus itu, saudara. Tetapi saudara, mereka itu menghentikannya sampai di situ. Mereka tidak mengerti arti kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, saudara. Mereka menyamakan seperti yang pertama. Oh, dia harus buat mujizat, oh dia harus begini, dia harus laki-laki, dia harus ini. Itulah pikiran manusia, saudara. Jadi tidak bisa melihat kalau Tuhan itu menampakkan diri. Nah, jadi saudara, sekarang ketika saudara menjelaskan setiap hari, menerima penjelasan setiap hari, tentu kan gak ada orang yang berani menjelaskan ini, saudara. Baca aja mereka gak berani. Iya. Dua pendeta yang saya kasih ini kan, baca aja mungkin gak berani mereka baca gitu. Karena terbukti saudara, mereka gak pernah saya dengarkan ketika saya jumpa gitu, gak mau sharing gitu. Gak ada tertarik gitu. Boro-boro untuk mengajarkannya gitu. Untuk dirinya sendiri aja dia gak berani. Bayang. Karena apa saudara? Karena merasa nanti apa yang sudah tertanam dalam pikirannya itu, merasa nanti itu akan hilang gitu loh saudara. Karena dia sudah mendeklarasikan dalam hidupnya, pokoknya Alkitab itu sajalah satu-satunya gitu loh saudara. Kalau orang tidak menjelaskan tentang Alkitab, kalau tidak seperti Alkitab, maka itu pasti sesat. Nah, jadi orang-orang itu sudah mengklaim saudara, dia sudah memperoleh kebenaran. Di situ masalahnya. Padahal saudara kalau dibaca semua bagian daripada firman Tuhan ini saudara, wow, itu akan punya wawasan yang sangat luas sekali. Benar-benar itu benar-benar seperti apa ya? Seperti terbang. Seperti terbang tinggi. Ya.
Jadi saudara, dengan saya menerangkan seperti ini saudara, cobalah buka wawasan saudara ya. Betapa bedanya gitu. Tuhan yang mengajar kita sekarang. Nyata dia menampakkan diri. Ya, baik. Mungkin dia seorang berpenampilan berbeda yang terlihat menakutkan bagi orang-orang yang melihatnya. Karena dia adalah Tuhan. Orang-orang percaya bahwa Tuhan yang datang dalam rupa manusia pastilah tidak hidup seperti orang normal. Siapa yang bilang gitu saudara? Kira-kira. Entah kenapa saudara. Pikiran itu kan dulu kan ada sama dalam pikiran kita kan. Kita nggak berani memikirkan kalau dia itu manusia biasa. Kita nggak berani memikirkan kalau dia itu ketika tidur bersama-sama dengan murid-muridnya. Gitu. Kita nggak berani membayangkan kalau dia jengkel sama murid-muridnya. Karena dia Tuhan. Gitu loh saudara. Kita nggak berani membayangkan bagaimana ketika dia itu marah gitu kan di bait suci itu saudara. Kita nggak berani membayangkan ketika dia ngomong iblis gitu. Makanya ketika saya mengatakan begini, saya lebih suka Bapak tidak ada di sini. Coba. Orang kan akan menyangka itu apa? Masa dia kayak gitu? Masa hamba Tuhan kayak gitu? Kan gitu ceritanya. Gak bisa membayangkan kalau itu Tuhan. Gak berani membayangkan saudara. Masa Tuhan kayak gitu? Begitu loh saudara. Jadi dia akan tersinggung saudara. Orang yang mendengarnya akan tersinggung. Padahal waktu itu saudara benar-benar seperti itulah keadaannya. Lebih baik tidak ada karena mengganggu. Kalau sampai mengganggu, berurusan bukan dengan manusia. Karena sekarang kita melihat itu pekerjaan Tuhan. Kalau mengganggu pekerjaan Tuhan, bahaya. Bukannya tepat lebih saya katakan. Lebih baik Bapak tidak ada di sini. Gitu. Apakah itu kebencian? Tidak. Jadi sudah berjalan berselang waktu, sudah terjadi peristiwa yang sama dia. Apakah saya tidak datang? Saya datang. Yang tadinya sudah dianggap enggak gembalanya, jadi gembalanya. Karena kematian anaknya. Selanjutnya, ketika dia enggak ada pernah pergi ke gereja gitu ya. Iya, dia sendirian. Gitu. Saya tahu saudara, dia enggak punya kebenaran. Saya perkenalkan dia, saya pertemukan dia. Waktu itu nggak mau, ayo sini ngopi, nggak mau gitu. Tapi setelah itu saudara datang juga ke situ. Dan akhirnya ibadah di situ. Nah, disitulah saudara kita melihat bagaimana kita mulai belajar nih, apa artinya Tuhan ada di antara kita. Gitu. Kemarin kan kita mungkin kaget gitu kan. Tetapi ketika kita berani mengatakan Tuhan ada di antara kita, disitulah firman Tuhan itu tergenapi. Tuhan yang kamu cari itu akan datang mendadak. Dia seperti pemurni logam, pemurni perak. Dia akan duduk seperti seorang yang tukang cuci pakaian. Kalau dulu cuci pakaian itu harus dipukul-pukul dia saudara. Karena kan itunya kan keras gitu. Kainnya kan kain apa ya, kain yang tebal gitu saudara. Jadi untuk nyucinya itu
itu harus dipukul-pukul gitu loh saudara, supaya keluar semua debu-debu yang menempel gitu loh saudara. Seperti itu saudara, gitu ya. Jadi saudara, dari sini saudara kita itu mulai belajar gitu, kita kayak diajarin gitu loh. Gini loh sebetulnya maksudnya. Ada banyak sekali saudara, dari firman ini saudara. Saya nggak tahu udah berapa banyak gitu ya yang saya baca gitu, tapi benar-benar saudara, pengajarannya itu saudara luas sekali gitu loh saudara. Bahkan ketika misalnya saya menyaksikan media sosial gitu ya, dari situ pun dia bisa mengajar gitu loh saudara. Apa yang sedang terjadi di bangsa kita, dari situ pun dia bisa mengajarkan gitu. Kamu lihat sekarang, bukankah aku berdaulat atas segala sesuatu? Mungkin mereka pikir mereka bisa menyalahgunakan kekuasaan. Sekarang ketika kamu mengatakan aku berdaulat, apa yang kamu lihat? Nah, gitu loh saudara. Kita itu kayak diajar apa artinya Tuhan ada di antara kita. Kamu gak perlu takut sedikit pun gitu. Dia kayak ngajarin kita, ini loh aku. Dulu saudara, kita itu masih terus Tuhan lawatlah, Tuhan lawatlah. Kita kayak nyuruh-nyuruh Tuhan gitu loh saudara. Kita dipermainkan gitu. Kita pikir doa kita itu kurang mantap. Harus diselingi dengan pukulan-pukulan. Ingat gak dulu? Waktu kita mau menghentikan hujan, kita keliling gitu kan. Ingat gak dulu? Kita pikir, karena ada ayatnya kita harus pukulkan dengan lebih keras lagi. Wah, hujan berhenti, kita tepuk tangan. Tapi sekarang saudara, ketika kita melihat semua itu, hanya dengan kita itu, ya Tuhan, Engkau berdaulat atas segala sesuatu gitu. Kita mulai menerima apa yang kita alami. Kita tidak iri lagi kepada orang lain. Apa yang ditetapkan bagi kita, kita jalani dengan baik. Dulu kita nggak pernah berpikir bagaimana anak-anak kita sudah mereka besar, bisakah kita sekolahkan mereka. Sekarang ketika kita lewati, ternyata mereka bisa sekolah. Ya kan? Kita menerima kedaulatan Tuhan. Dia yang benar-benar memberkati kita, bukan yang lain. Lihat itu saudara, kita sedang diajar ya. Tepat seperti Tuhan katakan, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Coba begitu. Gimana caranya manusia itu bisa tahu? Karena dia konsisten dengan firman-Nya. Bahwa sekarang setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kalau dulu sekarang percaya kepada Tuhan Yesus, maka semua orang akan dipelihara oleh Tuhan Yesus. Karena dia menjadi gembala. Akulah gembala yang baik. Kalau ada seekor domba itu yang tersesat, aku akan meninggalkan yang 99 itu. Meninggalkan yang tidak tersesat itu. Untuk mendapatkan satu yang tersesat itu. Nah, tapi kalau seseorang itu belum menerima kebenaran kalau dia adalah dombanya Allah, dan tidak mau menerima kalau Tuhan yang menjadi manusia itu adalah gembala dia, maka dia tidak akan pernah merasakan penggembalaannya Tuhan.
Oh, dia akan berjalan dengan kekuatannya sendiri. Bisa. Karena memang kan Tuhan kan mengatakan tentang manusia bahwa mereka itu berkuasa. Jadi kalau seseorang melakukan apa yang dia sampai dia dia mengandalkan pikirannya, pengetahuannya, ya sampai satu waktu dia akan menikmati hasil daripada pikirannya itu. Karena kan firman Tuhan bilang, dengan jerih payah, dengan keringat, dengan berpeluh, ya kan? Engkau akan mencari rezekimu, katanya kan. Maka itu terjadi. Namun ketika Tuhan Yesus datang, dia tidak mengucapkan lagi perkataan itu. Jangan kamu khawatir, katanya. Untuk apa kamu memperoleh seluruh dunia ini kalau kamu kehilangan nyawamu, katanya. Ya kan? Lihat perbedaannya. Jadi dia mengucapkan perkataan yang lain, ya, perkataan yang baru. Nah, jadi orang-orang percaya bahwa Tuhan yang datang dalam rupa manusia pastilah tidak hidup seperti orang normal. Mereka percaya bahwa dia pasti bersih, tidak perlu menggosok giginya, ataupun membasuh wajahnya, karena dia seorang yang kudus. Bukankah ini murni gagasan manusia? Makanya saudara, itu kan kayak di negara India itu kan. Itu kan banyak memang yang benar-benar kolot sekali, saudara. Jadi ketika ada orang yang dia kayak orang kudus gitu kan. Apa saja yang keluar dari ininya, saudara, itu karena mereka menganggap dia orang kudus. Ludahnya pun mereka telan. Mengerikan sekali, saudara. Makanya bagaimana mereka di bangsa kita kan juga kayak gitu, mengkultuskan keturunan Nabi itu loh, saudara. Habib itu, cium tangannya apa gitu. Iya, apa saja mereka berikan loh, saudara. Itu sangat ini sekali, saudara. Sangat mengerikan sekali, saudara. Mereka rela memberikan anak-anak mereka gitu. Iya, kuat sekali, saudara. Itu mereka menyanjung-yanjung gitu. Dia imam besar segala macam kayak gitu. Nah, jadi seperti itu juga. Jadi gambaran kita tentang Tuhan Yesus itu kayak gitu. Nggak pernah kita bayangkan dia itu mandi. Nggak ada dalam kamus kita. Gitu. Karena kita menuhankan dia. Padahal dia itu, Tuhan itu benar-benar menjadi manusia. Supaya bisa menanggung, supaya tahu semua apa yang kita rasakan. Dia ikut merasakan yang kita rasakan, yang dirasakan oleh manusia. Dia melihat orang-orang yang menderita, orang-orang yang miskin, sama seperti kita merasakan sekarang. Nah, waktu kita merasakan itu, saudara, disitulah kayak kita laporan sama Tuhan. Makanya seperti ketika saya katakan, ketika saya melihat semua itu, disitulah saya mulai berpikir, nggak bisa kayak gini loh Tuhan. Waktu saya bilang kayak gitu, kan di saat yang sama kan, sebetulnya kan Tuhan bilang Tuhan tinggal dalam kita. Tuhan berinkarnasi di dalam daging gitu. Tuhan sudah datang di dalam daging. Bukankah pada waktu yang sama, ketika kita mengatakan itu, bukankah Tuhan akan bertindak dengan kuasanya? Gitu loh, saudara, prosesnya kayak gitu. Makanya bisa berubah dalam satu hari. Iya, rasanya nggak mungkin, saudara, terjadi perubahan itu. Tapi ketika kita itu diam, kamu mandang Tuhan. Saya cuma ada begini, kamu pikir kamu berkuasa. Tuhan berdaulat. Iya.
Dan saya nggak perlu menunggu kapan itu akan digenapi. Saya cuma berkata saja, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Maka kita melihat bagaimana cepat Tuhan rubah. Iya. Disitulah saudara kita itu melihat pemerintahan Tuhan, saudara. Iya. Dan dia tahu bagaimana anak-anak kita, saudara. Anak-anak kecil saja, saudara, bisa merasakan kehadiran Tuhan itu, saudara. Iya. Yang tadinya kita pikir, harus mereka kita ajarin Alkitab gitu. Tidak kan? Bukankah ini murni gagasan manusia? Alkitab tidak mencatat kehidupan Yesus sebagai manusia, hanya mencatat tentang pekerjaannya. Tetapi ini tidak membuktikan bahwa dia tidak memiliki kemanusiaan yang normal, atau bahwa dia tidak menjalani kehidupan manusia normal sebelum berusia 30 tahun. Dia menjalani kehidupan yang normal. Dia membantu orang tuanya. Dia pasti pernah disuruh membeli oleh orang tuanya. Kemana gitu. Dia disuruh nyuci piring. Harus bisa membayangkan kayak gitu. Mungkin bapaknya pernah marah sama dia karena melakukan tugas tidak tepat. Jadi jangan langsung anggap dia melakukan semuanya bisa gitu, karena dia Tuhan. Enggak kayak gitu juga. Sepintar apapun anak kita kan, pasti dia ada kelemahannya di bagian tertentu kan. Karena dia harus menjalani kehidupan yang normal itu loh saudara. Dia harus belajar berjalan, belajar bicara gitu loh. Gitu ya. Dia secara resmi memulai pekerjaannya pada usia 29 tahun. Tetapi engkau tidak dapat mencoret seluruh kehidupannya sebagai manusia sebelum usia tersebut. Alkitab hanya menghilangkan periode tersebut dalam catatannya, karena itu merupakan kehidupannya sebagai manusia normal dan bukan merupakan periode pekerjaan ilahinya. Jadi tidak perlu periode tersebut dicatat, karena sebelum pembaptisan Yesus, Roh Kudus tidak bekerja secara langsung, melainkan sekedar memelihara dia dalam kehidupannya. Ya, sebagai manusia normal, sampai tiba saatnya Yesus mulai melakukan pelayanannya. Walaupun dia adalah Tuhan yang berinkarnasi, dia menjalani proses menjadi dewasa sebagaimana yang dijalani manusia normal. Nah, jadi nanti juga kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Nah, dari sini saudara, baru kita itu bisa memahami arti kedatangan Tuhan yang kedua kali saudara. Baru kita bisa mengerti nanti proses inkarnasinya. Baru kita mengerti nanti apa artinya ketika dia pertama kali menjejakkan kakinya. Dan kilat itu memancar katanya gitu kan. Bagaimana sekarang ketika orang menangkap? Dari mana saudara saya tiba-tiba pemikiran yang Wahyu pasal 12 itu contoh saja saudara. Itu kan ketika saya
Saya itu ketika dapat pengertian itu saudara, saya itu kaget gitu. Iya, nggak pernah terpikir bisa penjelasan seperti itu. Tapi kan tentu kan kita akan merasa, sama seperti Maria, oh aku adalah perempuan yang berbahagia. Gitu kan? Semua orang perempuan akan mengatakan aku berbahagia. Tuhan Yesus ngomong apa saudara? Siapakah yang berbahagia? Berbahagialah ibu yang memberi menyusui engkau katanya. Kan perempuan di sana, ibu-ibu di sana ngomong itu kan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan perkataanku. Wow, itu saudara. Siapakah ibuku? Sama saudara dengan pernyataan yang tadi saudara. Misalnya ketika saya mengatakan, saya anak laki-laki itu, kan sombong kan? Kan si iblis kan di situ kan akan kayak membuat kepala saya itu besar kan? Makanya saya bilang, gak mungkin. Ya iyalah. Tetapi kalau saya tidak berani menerima firman itu, maka tidak semudah sekarang saudara. Saya memahami setiap perkataan-perkataan ini saudara. Nah disitulah baru saya ngerti apa artinya roh Kristus dan roh antikristus. Disitulah saya memahami kemarahan Tuhan terhadap Musa. Iya. Karena Musa selalu merasa tidak layak dia. Padahal sudah benar-benar dengan tegas Tuhan pilih dia. Disitulah saudara baru ngerti bagaimana kesederhanaan Tuhan Yesus saudara. Jadi ngerti saudara, walaupun dia itu Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi untuk saya bisa mengerti tentang anak laki-laki itu, harus berani menerima Tuhan itu di dalam diri saya. Tanpa besar kepala, tanpa merasa harus memandang diri saya lebih tinggi daripada orang lain. Karena Tuhan memiliki roh yang rendah hati. Sekalipun dia Allah, tapi dia menjadi manusia. Bahkan dosa itu ditimpakan kepada dia. Sering sekali kan kita membenarkan diri kita kan. Masa orang itu kayak gitu Tuhan? Apa dia lebih baik dari saya? Kan kayak gitu kan Ayu kan? Dia mempertahankan kesuciannya. Iya betul. Tuhan memuji itu. Tapi ada sesuatu yang baru. Yang Tuhan mau supaya dia boleh mengalami satu kebenaran yang baru. Jadi ketika orang melihat Tuhan Yesus saudara, baik dari zaman yang dulu, baik dari zaman yang akan datang. Ketika mereka melihat kehidupan Yesus yang semegah itu, tapi dia tetap sederhana. Sekalipun Tuhan yang di sorga itu mengatakan, engkau adalah anakku. Tapi dia terus belajar menjadi taat. Seperti seorang anak yang taat kepada bapaknya. Gitu loh saudara. Padahal benar-benar loh saudara. Segala kuasa sudah diberikan kepada dia. Iya. Jadi apa yang dikatakan Yesus pasti jadi. Dia katakan terkutuk pohon ara, terkutuk kamu. Mulai sekarang kamu tidak perlu menghasilkan buah, mati dia di situ. Pengertian itulah saudara yang dulu buat saya saudara. Aduh. Ketika saya melihat pada mati gitu ya. Jadi saya benar-benar saudara gentar di situ saudara. Karena kita sedang menjalani satu kehidupan yang benar-benar kita tidak tahu.
Kita belum mengenal tentang kekudusan Tuhan, saudara. Iya. Iya, benar-benar saudara langsung penghakiman Tuhan itu nyata, saudara. Jadi saudara, di situ saudara, saya benar-benar melihat, saudara, bagaimana kehadiran Tuhan itu. Tapi sekarang saudara, kita melihat bagaimana ya kita bisa mendengarkan firman yang lembut, firman yang ngajari kita gitu ya. Oleh masa awal-awal saudara, wah tegang sekali saudara. Karena pada waktu itu pun dia saya kayak berusaha menenangkan Tuhan juga saudara. Nah, saudara, itu kan satu satu hal yang kalau kita perhatikan gitu ya. Bagaimana selanjutnya? Bagaimana Tuhan yang kedua kali itu saudara? Kan saya sudah katakan saudara, kita tidak terhubung dengan mereka. Tapi bagaimana kita bisa mengerti semua firman ini saudara? Siapa yang menjelaskan? Siapa yang berani menjelaskan? Siapa yang berani menerima Tuhan itu? Ya kan? Siapa yang berani mengajak Tuhan itu makan bersama-sama? Apakah saudara berani? Bagaimana ketika seorang orang penting pengen datang ke rumah saudara? Apakah saudara layak? Tapi coba bayangkan, Tuhan di atas segala Tuhan datang ke rumah saudara. Apa yang bisa saudara sajikan? Kalau raja yang datang, waduh. Tapi Tuhan yang datang, dia makan apa adanya. Karena dia tidak menginginkan makanan kita. Dia menginginkan hati kita. Dia mau kita diterima. Dia mau sekali lagi ada orang yang menghidupi dia. Ya, belajar hidup sebagaimana dia hidup. Jangan takut, aku ada di sini. Akulah jalan, akulah kebenaran. Di luar aku tidak ada yang bisa hidup. Di luar aku, kamu akan menjadi kering. Iya, dan akan jatuh ke tanah, dan akan mati. Seperti itulah orang-orang yang meninggalkan Tuhan, saudara. Yang meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan. Mereka akan kering dan menjadi mati. Iya. Oh, mungkin mereka masih semangat, masih bisa. Dikasih kesempatan, saudara. Oh, mereka akan kejar mimpi-mimpi mereka akan ini. Tapi saudara, secara perlahan, saudara, usia bertambah. Sampai di usia tertentu, orang itu akan sangat menderita, saudara. Iya, kalau mereka mengeraskan hati mereka. Iya. Kalau dia terus mempertahankan, siapapun dia. Kalau orang itu terus mempertahankan pikiran-pikirannya yang lama, saudara, maka orang itu akan menjadi kering. Hamba Tuhan manapun dia. Iya. Kalau dia harus terus mengulang-ulang pengajaran-pengajaran yang lama, pada akhirnya dia akan menjadi kering. Iya. Tapi berbeda, saudara, kalau kita mendengarkan firman Tuhan yang baru setiap hari. Iya.
kita akan menjadi baru setiap hari. Apa saja yang kita lihat. Tuhan jadikan baru segala sesuatu. Periode sebelum pembaptisannya merupakan periode tersembunyi. Sebuah periode di mana dia tidak melakukan tanda-tanda dan mujizat. Hanya setelah pembaptisannya, Yesus mulai melakukan seluruh pekerjaan penebusan manusia. Pekerjaan yang berlimpah ruah dan penuh kasih karunia. Kebenaran, kasih, dan belas kasihan. Awal pekerjaan ini juga tepat merupakan dimulainya zaman kasih karunia. Untuk alasan inilah semua itu dicatat dan diturunkan hingga saat ini. Itu adalah untuk membukakan sebuah jalan keluar dan membuahkan hasil bagi mereka di zaman kasih karunia untuk menapaki jalan kasih karunia dan jalan salib. Disitulah saudara kita melihat bagaimana juga bumi ini mengalami satu perkembangan yang luar biasa. Ya, setelah adanya Injil saudara. Ya, kemajuan terjadi luar biasa seperti tersingkap. Memasuki satu zaman yang baru gitu. Gitu ya. Meskipun semua itu keluar dari catatan yang dituliskan oleh manusia, semuanya merupakan fakta. Kecuali bahwa kesalahan kecil dapat ditemukan di beberapa tempat berbeda. Sekalipun demikian, catatan-catatan ini tidak dapat dianggap tidak benar. Hal-hal yang dicatat adalah sepenuhnya berdasarkan kenyataan. Hanya dalam menuliskannya orang-orang melakukan kesalahan. Iya, tentu kan ada perbedaannya lah. Makanya ada perbedaan antara Injil yang satu dengan Injil yang lain, saudara. Tapi kisahnya itu benar ada. Walaupun diceritakan dalam cerita yang berbeda gitu. Karena itu dikatakan ya itu ada kesalahan dalam penulisannya. Kesalahan manusia. Kan tergantung kan. Tergantung sebagaimana tenangnya orang itu menulis pada waktu itu kan. Tentu kan tidak terhindarkan dari satu kesalahan gitu. Apakah kejadiannya benar-benar seperti itu? Tetapi itu sebetulnya sesuatu yang luar biasa juga ketika mereka bisa mencatat doanya Tuhan Yesus di Yohanes pasal 17 itu, saudara. Cobalah. Itu kan doa yang panjang, saudara. Bagaimana Yohanes bisa mengingat itu kembali? Tentu kan kejadian itu kan dia mulai menulis itu kan bukan pada saat itu, saudara. Belum ada alat rekaman seperti sekarang, saudara. Kalau yang ini saudara, itu benar-benar mereka catat, mereka dengarkan ulang gitu loh saudara. Dan ada yang benar-benar memang langsung ditulis tanpa henti. Saya bisa memahami itu, saudara bisa melakukan seperti itu, karena saya juga pernah seperti itu. Nulis gitu ya, terus tanpa henti gitu. Mungkin awal-awal masih agak kagok gitu. Tapi sesudah memberikan diri untuk menuliskan apa yang ada dalam pikiran saya gitu. Wah, lancar saja. Gitu ya. Sama seperti anak-anak kita ketika mereka buat lagu itu kan. Kan kayak gitu, saudara. Nah, sama seperti kira-kira para penulis Injil ini. Hebat loh saudara, kalau saudara baca kitabnya Yohanes itu saudara. Wah, bisa mencatat semua itu. Hebat sekali. Apa yang dikatakan itu kayak benar-benar pikirannya itu alat perekam yang luar biasa. Ada beberapa orang yang akan berpendapat bahwa jika Yesus adalah seseorang dengan kemanusiaan yang biasa dan normal, bagaimana mungkin dia sanggup melakukan tanda-tanda dan mujizat? Ke-40 hari pencobaan yang Yesus alami adalah sebuah tanda ajaib
yang tidak mungkin dapat dicapai seorang manusia normal. 40 hari pencobaan yang dia alami merupakan natur dari pekerjaan Roh Kudus. Lalu bagaimana orang bisa mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun hal supernatural dalam dirinya? Kemampuannya untuk melakukan tanda-tanda mujizat tidak membuktikan bahwa dia adalah manusia yang transenden. Transenden itu manusia yang supernatural gitu. Kayak gimana gitu. Kayak bisa menghilang gitu. Dan bukan manusia normal. Hanya bahwa Roh Kudus bekerja di dalam diri manusia normal seperti dialah, maka memungkinkan baginya untuk melakukan mujizat dan melakukan pekerjaan yang bahkan lebih besar lagi. Bahkan Tuhan mengatakan kepada pengikutnya kan, kalau kamu tinggal dalam aku dalam kamu akan melakukan perbuatan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Jadi jangan menerima orang dari perbuatan supranaturalnya. Jangan percaya pada seseorang kalau dia melakukan hal yang supranatural, oh berarti dia itu sudah baik gitu. Kan seperti itu saudara, orang-orang memperlakukan hamba-hamba Tuhan yang besar. Gak mungkin lagi dia melakukan kesalahan. Karena lihat cara firmannya, dia mengatakan gak mungkin lagi dia seperti yang dikatakan orang. Padahal pada kenyataannya saudara, mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Tapi ketika mereka tampil, ketika mereka di mimbar, mereka kan kayak orang kudus gitu. Tapi apa yang mereka lakukan di tempat yang tersembunyi? Apakah mereka transparan? Apakah mereka apa adanya? Kan itu kan yang terjadi kan? Sehingga banyak orang menjadi kecewa terhadap manusia. Sebelum Yesus melakukan pelayanannya, atau seperti yang Alkitab katakan, sebelum Roh Kudus turun atasnya, Yesus hanyalah manusia normal dan sama sekali tidak supernatural. Ketika Roh Kudus turun atasnya, yaitu ketika dia mulai melakukan pelayanannya, dia pun menjadi dipenuhi dengan hal-hal supernatural. Dengan demikian, manusia menjadi yakin bahwa daging inkarnasi Tuhan tidak memiliki kemanusiaan yang normal. Lebih dari itu, manusia secara keliru berpikir bahwa Tuhan yang berinkarnasi hanya memiliki keilahian, tidak memiliki kemanusiaan. Disitulah tersesat. Makanya mereka jadi pikir, oh dia gak perlu makan lagi. Ingat ketika Tuhan Yesus itu menampakkan diri, dia makan kan, dia sengaja makan kan. Kok sudah punya tubuh kemuliaan, kok masih bisa makan? Lalu para murid-murid atau para teolog-teolog itu mengajarkan ciri tubuh kemuliaan, masih bisa makan gitu saudara. Tentu saja ketika Tuhan datang ke bumi untuk melakukan pekerjaannya, satu-satunya yang manusia lihat adalah peristiwa-peristiwa supernatural. Apa yang mereka lihat dengan mata mereka dan apa yang mereka dengar dengan telinga mereka, semuanya supernatural. Karena pekerjaannya dan firman-Nya tak terpahami dan tak tercapai oleh mereka. Makanya saudara, ketika orang sampai kepada pengajaran-pengajaran dalam firman ini saudara ya, ketika mereka baca, mereka mundur. Ketika diceritakan tentang misteri inkarnasi, iya, karena mereka pikir ini kok kayak pengajaran agama lain ya, gitu. Kan yang berbicara banyak mengenai bagaimana hidup kembali itu kan pengajaran Buddha kan, banyak didengarkan. Tapi sebetulnya ketika guru kita mengajar juga dulu kan, kalau kita lihat, ini kayak ini kan pengajaran ini, kok kayak perdukunan kan gitu.
Tapi saudara, dengan itu justru kita bisa melihat, kita berani. Dengan adanya itu kita jadi berani, kita nggak takut lagi. Karena sudah melewati yang namanya dianggap orang sesat. Tapi terbukti kan, ternyata Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan berkuasa. Makanya kita nggak takut. Wong Tuhan sendiri yang ngajar. Kalau kita percaya Tuhan mau berdaulat atas segala sesuatu, apa yang perlu kita takutkan? Kan dia saudara, bagaimana Tuhan membimbing kita sampai kita berani menerima kebenaran apapun. Kan sampai misalnya ketika anak-anak kita bergaul pun dengan agama lain, kita nggak takut kan? Sampai ketika dia bilang lebih enak rasanya bergaul dengan agama yang lain daripada agama Kristen sendiri. Karena iya kok kita lihat, ya jujur aja kita lihat. Bukankah anak-anak orang Kristen juga bandel-bandel gitu? Iya, rokok lah apa gitu. Iya juga kok. Yang katanya visi kudus itu saudara. Wah, ternyata anak-anak SMP-nya juga pada merokok juga katanya. Dengar-dengar. Atau mungkin bisa, dilarang segala macam di situ. Oh, di luar. Misalnya di sekolah yang di Batu Ajing katanya, wah sangat ini sekali. Di luar. Bagaimana? Jadi saudara, disitulah saudara kita melihat bagaimana Tuhan memimpin, mengajar, membimbing semua manusia. Bahkan ia datang di antara kita. Siapa yang mau menjadi inkarnasi Tuhan? Menjadi representasinya Tuhan. Tentu saudara tidak mudah saudara. Seperti yang saya katakan tadi. Ketika pertama kali, ketika mengetahui anak laki-laki itu saudara. Bahkan siapa saja saudara bisa jadi anak laki-laki itu. Orang siapa saja saudara bisa menjadi cloningnya Yesus kok. Asal mereka mau menerima Yesus. Kan sesederhana itu. Baik, Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat segala perkataan-perkataan dan pengajaran. Kau membimbing kami dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan, kami terus tundukkan hati kami ini untuk terus menerima perkataan-perkataan dan menghidupinya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan dan berkati